dijadikan sebagai amal-amal yang kerap memberatkan kita menuju pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ikhwani fillah dan para asatiz yang pada ngumpul pada malam ini, alhamdulillah bisa menjumpai semuanya. Wabil khusus kepada Ustadz Hafiz Abdurrahman, Masya Allah, tempat saya untuk mengambil rujukan, tempat saya untuk belajar, kepada para asatiz lain yang ada di Ma'had Syaraful Haramain. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa dan juga bisa menjumpai wakif di seluruh dunia pada hari ini, Masya Allah, yang sangat dimuliakan Allah. Dan tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi saya kebagian hari ini untuk menyampaikan satu tema yang sangat berat. Karena sangat berat, mungkin saya awali saja dengan berbagi mungkin ya, jadi sharing. Saya nulis satu buku judulnya Muhammad Al-Fatih 1453. Saya nulis buku ini di tahun 2010, selesai 2012. Saya nulis di 2010 sebenarnya bukan tahu dari 2010, saya tahu tentang Muhammad Al-Fatih itu dari tahun 2002. Ketika saya masuk Islam, sebelum saya masuk Islam, saya diceritakan tentang satu pemuda, namanya Muhammad Al-Fatih. Oleh seorang ustadz, namanya Ustadz Fatih Karim. Nama aslinya Haryadi. Tapi karena ngefans sama Muhammad Al-Fatih, jadilah kemudian beliau memakai nama Fatih Karim, penakluk yang mulia. Dia ceritain kepada saya tentang Muhammad Al-Fatih, lalu kemudian membuat saya untuk mengambil nama itu jadi nama hijrah saya, walaupun nggak terlalu populer. Populernya ya Felix Xiao. Kenapa? Kepentingan marketing. Jadi kira-kira gitu. Nah, ketika saya masuk Islam, saya pakai nama Felix Xiao, saya mengambil semangat Al-Fatih. Apa? Muda, keren, penakluk, pembebas. Lalu kemudian pada tahun 2007, saya masih ingat sekali, di Masjid Al-Muhajirin, di lantai bawah, Ustadz Hafiz Abdurrahman menceritakan kembali tentang Muhammad Al-Fatih. Pada saat itu sedang persiapan konferensi khilafah internasional. Pada tahun 2007 beliau ceritakan lagi tentang Muhammad Al-Fatih yang beliau ambil dari kitab-kitab rujukan beliau, dan itu membuat saya berpikir kembali, mind blowing, membuat saya keingat lagi tentang Muhammad Al-Fatih. Yang akhirnya menjadi solusi bagi saya waktu itu untuk mengambil satu angle, satu tema tentang pemuda yang percaya pada janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu sebenarnya ketika saya dakwah, saya tuh senantiasa mendapatkan cemoohan, mendapatkan ejekan, mendapatkan ya kalau bukan orang yang ini ya memandang dengan pandangan yang kayak orang gila, saya tuh ngomong gitu kan ya. Kenapa? Oh, nggak mungkin lah, masa Islam bakal bangkit lagi? Kita itu jangankan bisa bangkit, wong awal dan akhir Ramadan aja kita nggak sama kok. Orang kita itu beda antara begini, tahiyatnya dengan begini-begini aja ribut kok. Bagaimana kita bisa bangkit? Nah, dari angle itulah kemudian saya dapat bahwa kalau orang meyakini janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas dia pasti akan menjadi orang yang istimewa. Tapi ketika saya mempelajari tentang Muhammad Al-Fatih, ternyata Muhammad Al-Fatih ini bukan orang yang berdiri sendiri. Bukan orang yang lahir di ruang kosong. Dia lahir dalam suatu sistem, dia lahir dalam satu kondisi yang memungkinkan dia lahir. Misal, ketika saya pergi ke Turki, setelah menulis buku Muhammad Al-Fatih, lalu pergi ke Turki, mengunjungi kota Bursa, di situ di kota Bursa itu ada makam Osman Ghazi. Osman Ghazi ini adalah peletak dasar-dasar Utsmani, maka dari situlah nama Utsmani itu diambil, yaitu adalah keturunan Utsman bin Ertugrul. Nah, maka di situ di makamnya Utsman itu ada satu bendera namanya Bursa Yurdu. Itu benderanya sekitar tahun 1300-an. Itu dipajang di makamnya Utsman. Tulisannya Masya Allah. Paling atas Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemudian di bawah tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ini benderanya besar sekali, ukurannya sekitar 4 meter kali 3 meter, besar sekali. Lalu kemudian setelah Bismillahirrahmanirrahim, di bawahnya tulisan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berarti NU, Ustaz. Ya belum tahu saya, karena 1300-an belum ada. Nah, lalu kemudian setelah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di bawahnya itu ada tulisan lagi. Inna fatahna laka fatham mubina. Allah akan memberikan kepadamu sebuah kemenangan yang sangat nyata. Sebagaimana surat Al-Fath ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Lalu kemudian di bawahnya lagi wajahidu fisabilillah. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah. Saya tuh baca itu, pas baca itu saya langsung merinding. Saya langsung merinding kenapa?
gila, ternyata ini sudah disampaikan syarat-syarat sama buyutnya. Jadi saya coba bayangin kalau saya Muhammad Al-Fatih. Kalau saya Muhammad Al-Fatih, Dek sini Dek, ini coba lihat ini adalah bendera buyutmu, 7 lapis di atasmu. Jadi kamu itu punya bapak, bapak punya bapak, bapak punya bapak, sampai 7 lipat di atasnya, ini benderanya. Saya ngeliat itu, wah buyut gue keren banget. Lah kenapa? Benderanya itu loh. Benderanya itu Bismillahirrahmanirrahim, di bawahnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang di bawahnya lagi inna fatahna laka fatham mubina, yang di bawahnya wajahidu fisabilillah. Kalau Anda mau berjihad di jalan Allah, Allah pasti akan kasih kemenangan. Dan kemudian dengan nama Allah dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata Utsman bin Affan ini tidak lepas daripada gurunya yang keren. Namanya Syekh Edebali. Nah, Syekh Edebali ini adalah gurunya Osman bin Ertugrul. Dan lebih keren lagi ketika saya kemudian pergi ke museum yang lain lagi, di situ mencatat bagaimana Ertugrul itu menasihati Osman. Kira-kira begini dalam bahasa Indonesia. Ertugrul berkata pada Osman, Osman, ini saya perkenalkan padamu, namanya Syekh Edebali. Syekh Edebali ini mulai dari sekarang jadi gurumu. Dan kamu harus nurut apapun kata Syekh Edebali. Maka mulai dari sekarang, Syekh Edebali adalah cahaya bagimu. Kalau engkau bantah sama saya, kata bapaknya, dan engkau tidak nurut sama saya paling kecewa, saya paling akan marah. Tapi kalau kamu tidak nurut sama gurumu, maka kamu tidak akan saya akui sebagai anak saya. Coba bayangin, jadi bapak biologisnya ini berkata bahwa gurumu lebih penting daripada aku. Kenapa? Karena dia cahayamu. Kalau seandainya nggak ada dia, kamu nggak ada. Maka kemudian Osman dititipkan kepada Syekh Edebali. Syekh Edebali ngajarin Osman dengan metode talaki, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Hafiz Abdurrahman. Suatu malam, ini ceritanya habis talaki, lalu kemudian baca Quran, setelah baca Quran ketiduran. Itu ceritanya Osman. Jadi setelah ngaji baca Quran ketiduran. Kalau kita halqoh ketiduran, itu beda, itu zaman sekarang. Setelah kemudian pas ketiduran itu dia mimpi. Dan mimpi ini Masya Allah, dia mimpi Syekh Edebali. Jadi mimpinya itu Syekh Edebali lagi talaki sama dia. Jadi mimpinya dia talaki, Masya Allah. Syekh Edebali duduk berhadapan sama dia. Kemudian dari Syekh Edebali keluar bulan sabit. Bulan sabit ini keluar dari dadanya Syekh Edebali. Kemudian keluar membulat sampai bulan purnama sempurna. Dan bulan purnama sempurna yang keluar dari Syekh Edebali ini, dari bulan sabit jadi bulan purnama sempurna ini masuk ke dalam dadanya Utsman. Setelah masuk ke dalam dadanya Utsman, maka dia melihat pohon besar sekali keluar daripada dadanya sendiri itu. Dan pohon ini ternyata meliputi 4 sungai dan 4 gunung. 4 gunung itu apa saja? Haemus, Atlas, Kaukasus, Taurus. 4 pegunungan yang ada di Eropa pada saat itu dan yang ada di Asia. Lalu kemudian sungainya apa? Tigris, Eufrat, Nil, dan Danub. Itu kemudian sungainya. Dia melihat kemudian akar-akarnya meliputi 4 sungai dan daun-daunnya meliputi 4 gunung. Kemudian dia melihat, lalu aku melihat dari kulit-kulit pohon itu ada yang berubah menjadi menara, lengkap dengan masjid-masjidnya. Kemudian aku melihat burung-burung mengitarinya, azan berkumandang daripadanya, kuda-kuda kemudian aku lihat sangat banyak sekali. Ternak-ternak yang menjadi sangat banyak, orang-orang yang sangat banyak sekali aku lihat semuanya muncul daripada kulit-kulit kayu itu. Dan mendadak katanya Utsman, aku melihat daun-daun itu berubah menjadi sebuah pedang. Jadi setiap daun itu berubah menjadi pedang. Pohon yang besar itu, daunnya yang sedemikian banyak itu berubah semuanya daunnya jadi pedang dan semua daunnya mengarah pada satu titik. Apa titik itu? Konstantinopel. Maka kemudian dia katakan, kemudian pemandangan yang aku lihat itu berubah menjadi cincin. Dan cincinnya dipakaikan kepada tanganku. Di saat itulah aku bangun, setelah aku bangun, langsung aku ceritakan pada Syekh Edebali tentang mimpiku itu. Walhasil setelah dia cerita, Syekh Edebali langsung bilang, tolong kamu nikah sama anak saya aja. Jadi kira-kira gitu. Jadi setelah diceritain, langsung dinikahkan sama anaknya Syekh Edebali. Nah setelah nikah sama anaknya Syekh Edebali, muncullah Orhan. Dari Orhan muncullah Murad. Dari Murad muncullah Bayazid. Dari Bayazid muncullah Mehmet. Dari Mehmet satu. Dari Mehmet satu muncullah Murad II. Dari Murad II muncullah Muhammad Al-Fatih atau Muhammad yang kedua yang kita kenal sebagai penakluk Konstantinopel. Jadi ceritanya nggak sebentar. Ceritanya panjang sekali. Ini adalah sebuah kulminasi, sebuah titik puncak daripada sebuah visi besar yang disampaikan oleh Syekh Edebali kepada Utsman. Yang disampaikan kepada Ertugrul, bapaknya Utsman, yang disampaikan kepada orang-orang sebelumnya, yang disampaikan kepada Abu Ayyub Al-Ansori, yang disampaikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ini kemudian satu visi besar yang terjadi pada Utsman bin Affan. Maka ketika pembentukan Muhammad Al-Fatih juga tidak jauh dari itu. Orang-orang Utsmani sudah menjadi sebuah kewajaran, sudah menjadi sebuah tradisi bagi mereka. Ketika mereka punya anak, mereka akan memilihkan beberapa orang. Satu, yang pasti mereka akan memilihkan ulama. Dan ulamanya ulama-ulama yang terbaik. Syekh Aksyamsuddin itu kalau saya nggak salah baca, keturunan daripada Abu Bakar. Sedangkan Syekh Ahmad Al-Qurani itu juga keturunan daripada ulama-ulama hebat. Maka ini adalah orang-orang hebat di zamannya. Berada khusus untuk kemudian membina orang-orang anak-anak para sultan, anak-anak orang hebat ini untuk supaya mereka bisa punya visi yang benar. Maka Syekh Aksyamsuddin mendidik Muhammad Al-Fatih, Syekh Ahmad Al-Qurani mendidik Muhammad Al-Fatih. Bahkan suatu waktu namanya anak sultan, nah sultan kan terserah, bebas, agak-agak ngeyel gitu. Lalu kemudian Ahmad Al-Qurani datang kepada bapaknya Murad II. Wahai Sultan, mohon maaf, ini apakah anak Anda ini boleh saya didik dengan cara saya? Lantas kemudian Murad berkata, silahkan Anda didik dengan cara Anda, Syekh, karena saya sudah menyerahkan. Langsung Ahmad Al-Qurani bawa kayu. Lalu kemudian panggil, sini dek, sini. Muhammad Al-Fatih dipanggil pas masih kecil. Setelah dipanggil langsung dipukul pakai kayu. Setelah dipukul pakai kayu, Muhammad Al-Fatih langsung down, tapi dari situ dia menghafalkan Quran ketika umurnya masih 8 tahun. Jadi kalau ulama tuh mukul, itu jadinya hafal Quran. Nah kalau kita mukul, jangan coba-coba. Gitu kan ya. Nah ini maksudnya adalah apa? Sangat percayanya orang-orang Utsmani tentang peran para ulama. Dari nulis Muhammad Al-Fatih itulah saya menyimpulkan, ada 3 hal yang merupakan sebab daripada kebangkitan generasi. Yang pertama adalah Al-Quran, karena tidak akan muncul daripada orang-orang kecuali dia didasarkan dengan Al-Quran, itu yang pertama. Yang kedua adalah sejarah, menceritakan tentang bagaimana kisah-kisah orang zaman dulu. Yang ketiga adalah ulama. Kenapa ulama? Transfer of karakter. Di dalam pendidikan Islam kita tidak mengenal bahwa di dalam pendidikan Islam namanya pendidikan itu adalah transfer of knowledge. Enggak. Islam tidak mengenal transfer of knowledge pada tujuan pendidikan yang paling utama. Tapi pendidikan yang paling utama tujuannya adalah transfer of karakter. Kalau transfer of knowledge, anak Anda nggak usah sekolah. Cukup kasih paket bagus, internet cepat, lalu kemudian kasih Google, selesai. Dia punya knowledge yang lebih banyak. Saya punya teman belajar bahasa Rusia. Dari mana? YouTube. Saya punya teman bisa buat apapun. YouTube. Saya punya teman bisa bahasa Jepang. Belajar dari mana? YouTube. Jadi kalau cuma transfer of knowledge, Anda nggak usah sekolahin anak Anda, ngapain? Lah kenapa? Karena bisa belajar lewat YouTube, bisa belajar lewat Google, selesai. Syekh Google tahu lebih banyak. Syekh Google a'lam. Nah tapi masalahnya adalah kalau kita mau transfer of karakter, tidak ada cara lain kecuali dia didekatkan dengan ulama. Kok bisa begitu? Lah itulah memang luar biasanya Allah. Maka dalam kitab-kitab pengajaran itu diibaratkan bahwa seorang murid taatnya kepada guru itu seperti taatnya seorang yang sakit pada tabibnya. Saya bertanya-tanya, ini maksudnya apa taatnya seorang pesakitan pada tabibnya? Sampai saya datang ke rumah sakit, Bapak Ibu sekalian, rumah sakit tulang di Solo, yang datang orang kecelakaan, orang tabrakan mobil, orang tabrakan segala macam, bunuh diri tapi nggak mati, pokoknya kayak gitu-gitulah. Nah itu kemudian datang sana dalam kondisi kakinya keluar tulangnya patah belah jadi 2, remuk dan segala macam. Coba bayangin, kalau ada orang lagi lapar, terus kemudian bilang sama kita, Ustadz bisa minta makan nggak? Kita bilang, sebentar ya, besok ya nanti saya cariin. Mungkin dia masih bisa tahan. Tapi kalau ada orang sakit, datang ke dokter terus bilang, saya patah kaki nih, kaki saya remuk nih. Oh sebentar ya, besok nanti saya akan obati. Mati dia. Maka orang sakit itu memerlukan tabib lebih daripada orang lapar memerlukan makanan. Makanya ketika diibaratkan seorang sakit kepada tabibnya, itu seperti murid pada gurunya, karena gurunya lah yang akan mentransfer karakter. Ketika gurunya ridho, maka insya Allah anak ini dapat ilmu. Karena ilmu datangnya dari Allah, tapi keridhaan gurunya. Maka itu yang dilakukan oleh Syekh Aksyamsuddin, itu yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Al-Qurani ketika mereka mengajar pada Muhammad Al-Fatih. Transfer karakter. Maka dari situlah Muhammad Al-Fatih sangat memuliakan guru-gurunya sampai kemudian penaklukan Konstantinopel. Setelah itu pun beliau sangat memuliakan gurunya. Kenapa? Beliau tahu karakter itu hanya bisa dibina oleh guru. Maka Ahmad bin Hambal ketika memberikan sebuah kajian, datanglah ribuan orang. Maka yang datang bawa catatan cuma 100-200 orang yang di depan. Yang lainnya cuma ngeliatin bagaimana cara Ahmad bin Hambal berbicara, bagaimana cara Ahmad bin Hambal menulis, bagaimana cara Ahmad bin Hambal menjawab jawaban, melihat Ahmad bin Hambal bagaimana ketika beliau menghadapi satu permasalahan. Karena kenapa? Itu priceless.
Itu nggak ada harganya. Itu nggak bisa dihitung dengan uang. Itu namanya transfer of character. Itu pada kasus Muhammad Al-Fatih. Itu pada kasus Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa? Saya tuh kok merasa ketika ini terakhir sebelum, karena saya kayaknya ngomong terlalu lama, ya maklum inilah kalau suruh ngomong jadinya nggak habis-habis gitu kan ya. Itu ajarannya Ustaz Hafiz Abdul Rahman. Jadi kalau seandainya, kalau kita bicara tentang Salahuddin Al-Ayyubi juga sama. Kadang-kadang saya merasa gini, kadang-kadang sejarah tuh kadang-kadang kurang adil. Kenapa? Kita banyak mention tentang Salahuddin Al-Ayyubi, tapi kita nggak mention tentang Nuruddin Zanki. Padahal Nuruddin Zanki ini adalah aktor yang sebenarnya. Dia mastermind yang sebenarnya daripada penaklukan Baitul Maqdis. Dia adalah mastermind yang sebenarnya. Kenapa? Karena dia orang yang sangat memuliakan ulama. Ketika dia hadir, bapaknya orang yang sangat tegas. Kalau tidak bisa dibilang kasar. Tapi Nuruddin Zanki adalah orang yang lebih kompeten daripada ulama-ulama pada zamannya. Diceritakan pada kita, Nuruddin Zanki itu ketika mendapatkan satu permasalahan, maka kemudian dia bilang, oke, dia tempatkan ulama di sini, tempatkan ulama di sini, tempatkan ulama di sini, selesaikan permasalahan umat. Maka suatu hari kemudian ulamanya nulis surat, mohon maaf ini saya selesaikan permasalahan ini karena melihat pada fakta harusnya realitasnya begini, jadi kita nggak bisa terlalu syar'i, kira-kira begitulah. Kita akan mengadakan sedikit perubahan-perubahan, penyesuaian supaya ini tetap bisa dijalankan. Apa kata Nuruddin Zanki? Jangan main-main dengan hukum Allah. Hukum Allah di situ ketika permasalahannya begini, harusnya solusinya begini. Lalu kemudian ulama-ulama dari situ sadar, ini kita berhadapan dengan seorang anak muda yang dia lebih ngerti hukum fikih daripada kita. Karena Nuruddin Zanki ini produk para ulama. Untuk menaklukkan Konstantinopel, beliau minta Ibnu Asakir menulis tentang tarikh Dimask. Dia minta Ibnu Asakir untuk menulis tentang bagaimana sejarah Damaskus, tentang bagaimana kemudian orang-orangnya, tentang bagaimana karakter-karakternya, agar orang-orang Damaskus bisa menolong dia untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Dia meminta orang-orang yang lain bagaimana caranya untuk membuat kajian-kajian fikih untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam rangka Rasulullah membuat satu grand strategi untuk menaklukkan Baitul Maqdis, itu beliau mencontohkan 14 tahun itu berada dalam fase edukasi, berada dalam fase penyiapan sebelum 2 tahun negosiasi, lalu 2 tahun Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis ketika di zamannya. Rasul sudah tidak ada. Tapi fase persiapan ini sangat besar dan panduannya ada pada siapa? Panduannya ada pada ulama. Maka saking ulamanya Nuruddin Zanki ini, suatu saat ketika dia sedang menaklukkan satu kota pelabuhan namanya Dimyat, maka kemudian dia berdoa pada Allah. Ya Allah, ya Rob, dia berdoa di malam-malam, saya ini lagi perlu banget menaklukkan satu kota, namanya Dimyat. Tolong ya Allah, Dimyat ini ditaklukkan. Sampai saking kemudian dia itu putus asanya, bukan putus asa, saking berharapnya, sampai Nuruddin Zanki bilang begini pada doanya kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya engkau nggak mau dengar doa saya ya Allah, karena siapalah Nuruddin Zanki, cuma anjing aja kami ini. Saya tuh cuma anjing aja. Kalau kamu nggak mau dengar omongan saya ya Allah, nggak apa-apa. Tapi tolong dengerin orang-orang yang berada di sekitar Dimyat. Dengerin bahwa kaum muslimin ada yang tinggal di Dimyat. Dan kalau mereka tidak segera dibebaskan ya Allah, mereka kasihan ya Allah. Kalau saya ini siapa? Gak usah didengerin, nggak apa-apa. Tapi tolong kaum muslimin didengerin. Suatu waktu kemudian, di waktu yang sama, dia didatengin ulama. Saking dekatnya dia dengan ulama. Dia didatengin ulama, kemudian ulama tadi bilang, saya semalam mimpi, Rasulullah menghampiri saya, lalu suruh ngasih tahu kepada kamu bahwa doamu dikabulkan oleh Allah. Nuruddin Zanki kaget. Nggak mungkin. Masa doa saya dikabulin Allah? Saya nggak merasa kayak gitu kok. Iya, dikabulin Allah. Apa tandanya kalau gitu? Lalu kemudian dia bilang, ulama tadi, karena kamu bilang kan kalau kamu anjing. Anjing itu doanya sudah dikabulkan. Bahwa kemudian Dimyat takluk di malam itu, Masya Allah. Artinya adalah apa? Kedekatan seseorang dengan ulama inilah yang menjadi solusi atas banyak sekali permasalahan. Itu terjadi pada Muhammad Al-Fatih ketika dalam kondisi deadlock. Akhirnya kemudian dia minta doa sama Syekh Syamsuddin, akhirnya kemudian dia bisa menaikkan 72 kapal untuk menaklukkan Konstantinopel. Ini yang terjadi pada Salahuddin Al-Ayyubi. Saking dekatnya dengan para ulama, dia senantiasa mengambil ulama sebagai tempat musyawarahnya, sebagai tempat untuk bagaimana memecahkan masalah, karena ulama ini adalah tiang daripada seluruh peradaban. Sedikit sekali terakhir di antara yang terakhir, walau misal kalau saya salah, nanti Ustadz Hafiz Abdul Rahman bisa untuk mengoreksi. Inilah enaknya kalau saya ngisi di depan para ulama. Saya kemarin ngobrol dengan teman-teman yang ada di Barisan Bangun Negeri. Kemudian Ustadz Hanan Ataki itu menyampaikan bahwa ketika beliau baca kitab Siyasah Syar'iyahnya Ibnu Taimiyah, beliau membacakan bahwa ketika Allah memaksudkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu yang dimaksud dengan ulil amri minkum itu lebih dekat kepada ulama, bukan pada penguasa. Saya mikir-mikir, ya juga ya. Karena coba kita bayangin gini deh. Ini terakhir banget. Coba kita bayangin gini.
Kalau kita membaca ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Berarti kalau kita katakan taruhlah kita mengartikan ulil amri sebagai pemerintah misalnya atau pemimpin misalnya. Oke, yang dimaksud dengan ulil amri adalah pemimpin. Berarti Anda harus taat pada pemimpin. Seperti menurut beberapa ulama-ulama yang pokoknya solusi apapun taat pada pemerintah. Taruhlah begitu. Tapi yang ngomong begitu siapa? Yang mengartikan ini siapa? Yang menafsirkan ini siapa? Kan ulama. Berarti untuk bisa menaati pemimpin dia harus naati ulama dulu. Berarti untuk bisa ngerti ayat ini adalah untuk pemimpin, dia harus percaya sama ulama dulu. Berarti benar ulil amri ini kayaknya ulama. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Ketika kalian berlainan pendapat dengan segala sesuatu, maka kembalikan dengan Allah dan Rasulnya. Taunya dari mana maunya Allah dan Rasul? Ulama. Maka pikir saya secara pribadi, ini mudah-mudahan yang menjadi pemikiran saya yang benar. Anak saya nggak akan saya percayakan kecuali pada ulama. Anak saya nggak akan saya percayakan kecuali pada ulama yang memang sudah benar-benar terbukti perjuangannya. Ulama yang benar-benar ikhlas. Ulama yang benar-benar bisa mengajarkan karakter. Dan bagi saya, Ustadz Hafiz Abdurrahman adalah salah satu yang membentuk karakter saya. Bersyukur saya hadir kemudian, bersyukur saya bisa kemudian dihadirkan beliau. Maksudnya itu adalah bagian daripada diri. Makanya saya dengan senang hati membantu beliau, dengan senang hati kemudian untuk bagaimana caranya agar apa yang saya rasakan ini bisa dirasakan oleh yang lain. Nah karena itulah malam ini saya hadir di gathering ini dan mudah-mudahan makna ini tersampaikan. Wallahualam bishawab, mohon maaf waktunya terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. هكذا هي الكلمات من الأخ